Israel tidak mau rampas Gaza. Ya, sudah hadir bersama dengan kami yang cukup viral selalu kalau kami undang catatan demokrasi, dia aktivis pro Israel dan Yahudi, Monique Rickers. Selamat malam, Mbak Monique. Boleh digunakan mikrofonnya? Selamat malam. Nanti kita ingin dengar ya bagaimana respon dari Mbak Monique. Dari sini ini adalah rencana yang sangat tidak realistis ya. Karena kalau kita lihat gitu ya bagaimana sejarah Israel ketika dia memainkan sebuah narasi pemindahan dalam tanda kutip itu maksudnya adalah pengusiran terhadap warga Gaza. Dan terhadap kalau kita lihat dari sejarah itu sering terjadi seperti itu. Pemindahan itu narasinya yang sebenarnya adalah untuk mengusir dari warga Gaza. Itu yang pertama. Kan kemudian relokasi bahasanya, pemindahan relokasi, sementara. Betul. Nah, walaupun sementara tapi kita tidak tahu nih bagaimana yang terjadi kemudian. Karena kita kalau lihat dari narasi selama ini bahwa pemindahan itu berarti adalah pengusiran. Dan itu selalu terjadi bagaimana kalau kita melihat dari sejarah konflik ini, sejarah genosida ini dari tahun 1948. Meskipun kalau kami lihat narasinya ini merupakan bagian dari masa pemulihan rekonstruksi di Gaza 3-5 tahun. Ketika masa pemulihan tersebut 2 juta warga Gaza. Nah sebenarnya itu ada suatu yang tidak tepat ya. Karena kalau kita ingin membantu warga Gaza, kita lihat bahwasanya sekarang saat ini banyak sekali warga Gaza yang masih terluka gitu ya, yang masih memerlukan perawatan medis gitu, yang dimana saat ini rumah sakit di Gaza belum bisa untuk melakukan hal tersebut karena selalu dibom oleh Israel. Dan juga kemudian dari sini maka kita bantu warga Gaza bagi mereka yang masih sakit gitu ya, mereka yang terluka kita bawa ke sini untuk mendapatkan perawatan. Nah kemudian ketika mereka sudah pulih barulah mereka bisa Jadi kembali. Motifnya apa menurut Mas Grace? Motif dari Amerika Serikat apa? Memindahkan 2 juta warga Gaza itu? Ini semacam tes ombak aja lah istilahnya. Bahwasanya kan kita tahu bahwa kita adalah masyarakat yang paling getol dalam pembelaan terhadap Palestina. Dan suara inilah yang akan terus kita gaungkan dan jangan sampai kita bisa berhenti ketika kita memperjuangkan Palestina. Dan Amerika Serikat tahu benar dengan itu. Dan rencana Israel adalah untuk membangun hubungan diplomatik dengan Indonesia. Itu adalah hal yang paling sangat diinginkan oleh Israel. Oleh karena itu kenapa di sini ada Mbak Monique. Gitu kan. Ya. Oke, betul tidak sih Mbak Monique? Langsung saja dijawab Mbak Monique, betul tidak sih motifnya karena memang ingin membangun hubungan diplomatik dengan Indonesia, bukan ada atas dasar kemanusiaan itu, bukan. Iya, terima kasih sudah mengundang kembali nih Triviwan. Jadi gini Bapak Ibu semua, wacana relokasi selama 3-5 tahun ke Indonesia ini baru wacana. Pertanyaan besarnya, apakah warga Gazanya setuju? Belum tentu loh, jangan kegeeran dulu. Belum tentu warga Gazanya mau direlokasi ke Indonesia. Yang GR siapa Mbak? Sorry Mbak. Kita sebagai Indonesia, kita sudah buru-buru bilang kita nggak bersedia. Karena apa? Satu kendala bahasa, mereka bisanya bahasa Arab. Sementara orang Indonesia mohon maaf tidak semua bisa bahasa Arab. Dan juga mereka tidak bisa bahasa Indonesia. Nah, tuduhan bahwa Israel akan masuk kembali itu sama sekali salah. Kenapa? Karena yang mengusulkan untuk relokasi itu namanya Steve Witkoff, utusan khusus Presiden Donald Trump ke Timur Tengah. Steve Witkoff ini adalah pengusaha yang berbisnis dengan Qatar. Nah, Bapak Ibu semua tahu dong Qatar ini siapa? Yang menampung pemimpin-pemimpin Hamas tinggalnya bukan di Gaza tapi di Doha atau di Turki. Jadi Qatar yang termasuk dalam tim negosiasi kesepakatan pertukaran antara tawanan atau sandera dengan napi teroris, catat baik-baik, ini adalah Qatar. Jadi bisa diasumsikan atau disimpulkan bahwa Qatar tahu rencana relokasi ini. Jangan-jangan malah idenya dari Qatar. Karena apa? Si Witkoff ini sahabatan dengan Qatar. Mereka punya hubungan bisnis bersama. Yang kedua, kenapa Indonesia, saya posisinya setuju ya Bapak Ibu, karena alasan kemanusiaan. Kenapa kita perlu menampung orang-orang Gaza ini? Karena mereka memang saat ini butuh tempat yang layak. Bukan lagi di tenda. Mereka bisa ditempatkan di Indonesia karena Indonesia punya pengalaman menampung orang Vietnam. Selama 16 tahun orang Vietnam, pengungsi dari Vietnam ditampung di Pulau Galang dekat Batam.
Dan tempatnya masih ada sampai hari ini, bisa digunakan oleh orang Gaza. Kita sudah menampung pengungsi Rohingya di Aceh. Kita juga sudah menampung pengungsi dari Afghanistan. Lalu kenapa tiba-tiba ujuk-ujuk pengungsi dari Gaza atau warga Gaza yang direlokasi ditolak? Bukankah ini kesempatan bagus untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang memang ingin menolong orang Gaza. Mas Grace ditanggapi. Nah, sebentar, satu dulu. Poin itu penting sekali, Mbak, ditanggapi poin itu. Nah, tadi kan tuduhan Mas Grace adalah Israel mau masuk kembali. Menjalin hubungan diplomatik. Enggak, Israel mau masuk kembali dulu. Israel karena relokasi itu adalah awal untuk mereka masuk. Gitu kan alasannya. Perhatikan baik-baik. Israel membawa pulang jenazah tawanan sandra dari Gaza yang mati dibawa pulang pada hari Minggu kemarin. Oron Saul, tentara IDF yang sudah 10 tahun diculik jenazahnya dari 2014 dan dibawa ke Gaza hingga 2024. Awal Januari minggu kemarin mayatnya dibawa pulang ke Israel untuk dimakamkan. Kalau Israel mau masuk kembali berkuasa di Gaza, ngapain mayatnya dikeluarin? Karena adalah orang Yahudi harus dimakamkan di tanah Israel. Itulah moralitas dari bangsa Israel. Tawanan yang ditukar, tahukah Bapak Ibu? Dari 98 tawanan yang masih ada di Gaza hari ini, sekitar 36 itu sudah tewas. Apakah Israel setuju dimakamkan di Gaza? Tidak, mayatnya pun diminta ditukar dengan napi teroris. Sampai di sana dulu. Nah, inilah yang perlu diketahui oleh orang Indonesia. Am Yisrael Hai, bangsa Israel hidup. Salam damai dari Fakta Israel.